Kemudian dia punya sifat-sifat atau spek ya, itu adalah lightweight footprint ya, jadi ya istilahnya ringkas atau kecil ya. Kemudian CSS3 compliant ya, berarti support CSS3 selector, jadi itu menentukan selektornya itu mau pakai apa. Selektor itu yang biasanya ada tanda titik, crash, class dan sebagainya, itu ya itu adalah selektor. Kemudian cross browser ya, bisa jalan di Chrome, Edge, Firefox, IE, Safari, Android, iOS dan masih banyak lah ya. Kalau kita lihat di sini ya, itu jQuery itu dikatakan fast, small dan feature-lines JavaScript English. Nah, tujuannya adalah admit things like HTML document traversal, manipulation, implementing, animation. Jadi memudahkan untuk HTML ya, baik untuk handling dan pengelolaan dokumen, manipulasi, kemudian handling event, buat animasi, dan juga membuat acak secara lebih sederhana dan mudah digunakan di multi browser ya, atau multi browser. Kemudian project yang kaitannya dengan jadi itu ada jQuery, ada jQuery mobile, kemudian ada juga Sizer ya. Ini contohnya ya, event handling, yaitu untuk banner message kita cukup definisikan ya, take on click function event hidden box. Nah, function hidden box-nya itu sudah ada ditulis di jQuery-nya. Kita tetap tinggal tetapkan aja, yaitu objeknya hidden box sama dengan kemudian diawali tanda dolar, kemudian selector ya, baru kemudian bisa menekan. Contoh yang lain itu gunakan untuk acak. Ini ada dolar acak URL application. Dan ini ya, untuk ambil apa? Literally ambil cuaca ya, kemudian zip code, kode pos ya. Nah, dolar dot acak, nah ini berarti ada selektornya ya. Kemudian yang bawah ini yang relevan bisa ditentukan, yaitu learning jQuery, kemudian jQuery action, kemudian jQuery simply. Nah itu adalah jQuery. Oke. Baik, kita back lagi ke sini ya. Apa aja isinya jQuery kita bisa lihat dari presentasi. jQuery itu adalah merupakan library yang disediakan untuk JavaScript. Kemudian dengan jQuery dapat mempermudah penggunaan JavaScript pada sebuah website. jQuery terdiri dari kumpulan metode-metode yang dapat digunakan dalam JavaScript. Contoh misalnya metode ready, metode click, metode hide. Nah, penggunaannya biasanya diawali dengan tanda dolar. Kemudian fitur pada jQuery itu apa saja
Yang pertama, manipulasi HTML atau DOM itu dokumen objek model. Kemudian manipulasi CSS, kemudian juga HTML event method, kemudian efek dan animasi. Untuk animasi ya. Kemudian yang terakhir ajak atau asinkronus JavaScript ya, yang XML. Nah, untuk memakai atau menggunakan jQuery, yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah kita bisa memanggilnya secara internal. Kalau kita panggil secara internal, berarti jQuery harus sudah ada di komputer kita atau di folder kita. Nah, caranya lakukan download terlebih dahulu http jQuery. Kemudian cara yang kedua itu adalah nanti kita bisa menggunakan CDN atau content seperti ya, kita tuliskan di sini. Kemudian setelah kita download, kita taruh di folder. Berikutnya untuk nambahkan atau untuk memanggil yaitu dengan statement atau text script SMC ya, source-nya jQuery. Misalnya ini versinya 1, diskursi 2, ini yes. Kenapa gunakan script ya? Karena pada dasarnya jQuery adalah JavaScript atau kumpulan library JavaScript. Kemudian sintaknya, sintak dasar itu adalah satu pakai selector, kemudian dot action diawali dengan tanda dolar ya. Dolar ini merupakan tanda untuk mendefinisikan atau mengakses jQuery. Kemudian selector itu adalah untuk melakukan query atau pencarian elemen HTML. Kemudian action merupakan aksi atau metode yang akan dilakukan pada elemen yang dituliskan pada selector. Kemudian contoh misalnya $this_hide menyembunyikan listnya itu berarti kalian aja. Atau selector misalnya $p_hide berarti menyembunyikan semua elemen selector P. P itu paragraf dari HTML. Kemudian $test_hide menyembunyikan elemen yang memiliki kelas test. Kemudian bisa $test_hide menyembunyikan elemen yang memiliki ID test. Ini adalah contoh pemakaian atau sintak jQuery. Kemudian dokumen event itu merupakan event ketika seluruh elemen pada suatu halaman web berhasil dimuat ya. Event ini dapat digunakan untuk mencegah pengeksekusian kode jQuery sebelum halaman web siap. Ya, bisa dikatakan untuk mengamankan. Caranya gimana? Yaitu $dokumen ready, kemudian functionnya baru kemudian kita tuliskan. Ini adalah untuk manajemen atau manipulasi dari dokumen HTML atau web yang ditampilkan. Kemudian berikutnya yaitu adalah jQuery selector. jQuery selector ya, ID atau label atau teks ya, yang memungkinkan kita untuk memilih elemen HTML yang akan dimanipulasi. Elemen HTML ini bisa berdasarkan ID, misalnya tanda class ya, class, kemudian tipe, atribut, atau juga value dari atribut. Jadi kita bisa manipulasi tag di HTML, kita bisa manipulasi juga
ada kelas yang kita diskusikan misalnya di ada bootstrap dan sebagainya. Contoh itu adalah dolar bintang semua elemen, dolar trace last name tadi yang punya ID-nya last name, dolar intro itu adalah elemen untuk kelas. Kemudian contoh di query selector yang lain ini ya, antara lainnya kita bisa baca kalau untuk tabel itu misalnya dolar TR event, dolar TR out, ini berarti elemen tabel yang ganjil atau dolar UL berarti select elemen UL atau biasanya apa under list ya kayak untuk valen dan sebagainya. Kemudian selektornya sudah, kemudian event methodnya. Event method yang dihandle itu di jQuery dibuat khusus untuk merespon event pada halaman HTML. Semua aksi yang berbeda itu dapat ditulis sebagai event ya. Nah, nulisnya gimana? Selektor, nama event, kemudian function. Nah, event itu adalah misalnya event mouse itu ada klik, double klik, mouse enter, mouse sleep, gerakan digeser dan sebagainya. Kemudian ada keyboard event, ada key press, key down, key up. Kemudian ada form event, ada submit, change, focus, load. Dokumen event ada load, resize, scroll, kemudian unload. Itu antara lain. Kemudian contoh untuk penggunaan misalnya on method digunakan untuk menggabungkan event pada sebuah selektor yang memiliki lebih dari satu event. Misalnya mouse enter function, kemudian kalau mouse-nya di enter maka color-nya jadi light gray, jadi tulisannya bisa diubah warnanya untuk pada saat difokuskan. Dolar P berarti satu paragraf. Kemudian efek efek itu biasanya untuk gerakan ya, bisa hide, bisa show, bisa toggle, fade in masuk membuka, fade out berarti keluar ya. Jadi kayak kalau slide itu bisa untuk buka tutup. Kemudian juga bisa animate, bisa juga callback maupun kayak ini. Nah, nanti masing-masing event maupun efek bisa kita coba atau lihat contohnya. Kemudian untuk konten itu ada tag, ada file, kemudian ada HTML, get set atribut ada HTML. Kemudian ada add element, itu terdiri dari ada append, prepend, after, ya masing-masing itu menunjukkan metode-metode yang kita bisa gunakan. Kemudian untuk CSS style sheet bisa add class, remove class, toggle class, maupun juga CSS untuk set atau return dari style attribute. Oke, ini contohnya ya. Doc type, HTML, kemudian start set UTF-8, HTML5 support ya. Kemudian kita punya katakanlah halaman web, new book name, booknya tag, all book, kemudian value select, kemudian type button. Kita punya sebuah dokumen HTML dengan inputan itu ada tag, kemudian ada tombol untuk nambahkan judul. Ini HTML-nya. Nah, kemudian kalau itu dieksekusi itu tampak di sebelah kanan ya, inputannya tag, kemudian book, kemudian add book.
kita ingin menyimpan masing-masing itu ya akan jadi katakanlah pilihan. Jadi buku ada Java, algoritma, matematika itu bisa kita tambahkan, kemudian nanti akan muncul di all Slack ini. Nah, dengan memanfaatkan jQuery. Ya, multi-button. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama kita tambahkan kode script dulu ya. Kita sudah download, misalnya kita download, kemudian taruh di folder yang sama dengan HTML, kemudian tambahkan script, source script jQuery ya, alamatnya, kemudian ada scriptnya. Nah, di sini yang digunakan untuk memasukkan kodenya. Nah, kemudian sebelum kodenya ditulis, ini lengkapi ya booknya, kemudian slide booknya itu dengan ID atau kasih nama ya, input type tag, ID-nya txt newbook. Kemudian katakanlah yang pilihan tadi ya data list book ya, kasih ID DDL book. Kemudian untuk buttonnya kita kasih yaitu btn add ya. Nah, yang di antara script ini kita nanti tuliskan kode jQuery. Oke. Kemudian kita tambahkan ya. Ini yang garis hijau atau double press ini adalah remarks atau keterangan atau komen ya. Di bagian script ini function dari jQuery itu kita panggil dan kita gunakan ya. Ini bisa dari HTML itu bisa ditulis di atas ya, atau bisa juga ditulis di bawah ya. Kemudian kita tambahkan ya, yaitu adalah btn add klik jika tombol btn atau button add tadi diklik ya fungsinya, maka dia bikin sebuah fungsi var newbook sama dengan $txt newbook file. Jadi maksudnya semua isian yang kita ketikkan di dalam text box nanti akan ditambahkan ke dalam combo dari data list book tadi. Kemudian $DDL book ya, ini tambahkan append new option new book. Nah, sehingga apa yang kita tulis ini Java, kemudian kita add book, nanti akan dituliskan di all book ini. Tuliskan lagi C, berarti akan ditambahkan. Kemudian katakanlah tuliskan lagi mat gitu ya, nanti akan slacknya itu makin lama makin panjang. Nah, yang handle itu adalah ketika pattern add ini di DDL booknya di append. Oke, itu contohnya ya. Kemudian itu nanti bisa dicontoh atau dilihat. Kemudian berikutnya contoh penggunaan itu ada di ini ada jQuery com animate, ada jQuery step for example. Nah, saya bukakan. Untuk yang animate kita bisa lihat di sini ya, color animation. Nah, ini ada tulisannya bla 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 ya. Kemudian kita klik Google Effect. Nah, ini ya, maka dia akan jadi wrapping ke kanan ya. Nah, source-nya di mana ya, kita bisa menggunakan jQuery UI bundle. Ini kita bisa klik ini jQuery-nya, yaitu dengan pakai script-nya itu kita ambil jQuery-nya, bukan kita download tapi bisa
code jQuery com, kemudian inversinya. Kemudian waktu buttonnya tadi diklik, ini yang dilakukan. Ya, ini teksnya. Kemudian kita bisa juga, ini ada interaction, widget, effect, utility ya. Contohnya widget yang button bisa apa aja ya. Kita bisa button elemen, submit, ya ini kasih warna ini. Kita bisa klik. Kalau ditekan, tombolnya akan berwarna. Nah ini adalah code-nya. Ya. Oke, baik. Kemudian contoh yang berikutnya itu ada di bagian jQuery step. Itu ada di sini. Ya, ini ada jQuery step. Ini kita ada basic form example. Ini ada nama, config, kemudian password, kemudian next ya. Nah, kemudian kasih warna ya, kasih warna sama keterangan mana yang harus diisi. Ada akun, profile, kemudian bisa ngasih profile, pin, atau juga code-nya gimana? Yang kita klik ini. Oh ini apa? Ya, salah saya. Nah, oh ini code-nya. Code-nya ini untuk menambahkan katakanlah form sama tampilan tadi. Itu antara lain yang bisa dikerjakan dan dilakukan di jQuery. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Intinya adalah library di dalam JavaScript yang kita bisa pakai untuk manipulasi sebuah dokumen atau sebuah page. Kemudian juga bisa untuk menganimasikan atau memberikan atribut yang lain. Oke, baik, silahkan kalau ada yang ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan. Kalau tidak ada yang latihan tadi membuat list buku dicoba ya, yang ada di presentasi itu. Kemudian yang kedua itu adalah dicoba membuat toggle dari sebuah teks tadi ya. Jadi linknya saya tuliskan. Itu toggle animate itu dicoba. Ini. Kemudian juga sebuah contoh yaitu membuat sebuah combo, kemudian isiannya itu berupa teks yang ada di presentasi tadi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan untuk dikerjakan. Kemudian kalau itu sudah selesai, dituliskan di komen di materi jQuery. Demikian, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Berarti itu tugas ya, Pak? Kalau yang tadi? Iya, latihan. Oh, latihan. Nah, sama aja latihan dan tugas, tapi dokumentasikan di blog kasih komen ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ya. Oke, kemudian Anda coba ya sampai jam kelas ini terakhir, kemudian buat komen di situ. Saya mohon izin, saya tidak istilahnya tidak bisa full sesuai jam. Materi hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan tuh dicoba dan buat latihan.